memang target awal adalah memang, hari Kamis ya, hari Kamis sampai selesai, tapi kita meng-allow-an seandainya, fit and proper test tidak selesai Kamis, kita meng-allow-an sampai Senin gitu kan. Tapi memang di dalam jadwal semula, di dalam awal masa sidang, ditargetkan memang hari Kamis. Karena kami hari Jumatnya ada tugas kami kunjungan kerja ke tempat yang lain. Jadi sebenarnya tidak ada yang mempercepat karena memang sesuai dengan jadwal dan kebetulan fit and proper test-nya selesai hari Kamis. Jadi malamnya bisa langsung ngambil keputusan. Demikian, Mbak Neke. Baik, tapi Pak Eki ini juga yang menarik untuk dibahas mungkin karena nama-nama 7 Dewan Komisioner OJK periode 2022 hingga 2027 ini sebenarnya sudah beredar juga kalau kita lihat di sosial media ataupun mungkin di grup-grup begitu ya, sebelum terjadinya konferensi pers begitu. Mungkin boleh diceritakan sebenarnya seperti apa, pertimbangan juga untuk memilih 7 Dewan Komisioner OJK ini? Tentu kita, mempertimbangkan banyak hal ya, terutama adalah bagaimana, relate-nya kebutuhan, OJK saat ini dengan, para dewan anggota DKOJK itu sendiri, kan begitu. Ya di situ, walaupun ini musyawarah mufakat tentu ada proses ya, prosesnya alot juga karena mungkin ada beberapa nama yang mungkin partai-partai lain ajukan, berbagai partai ajukan ya. Tetapi ya alhamdulillah bisa musyawarah mufakat. Dan ini sebetulnya menurut hemat, kami, ini untuk pertama kalinya ya saya kebetulan juga dulu ketika membahas ketika undang-undang OJK itu dilahirkan, saya juga sudah anggota Komisi 11 ya, dan dalam pemilihan, DKOJK periode pertama dan periode kedua juga, saya ikut ya, dan ini yang paling, relatively smooth ya, karena kita sangat menyadari tantangan ke depan di industri keuangan ini, sangat-sangat besar ya, jadi begitu DKOJK ini masuk, ya situasinya, environment-nya, baik global, kemudian regional dan nasional kita itu sedang menantang sekali ya terhadap industri keuangan. Jadi dengan kondisi yang smooth, pemilihan yang smooth, ada musyawarah mufakat, maka mudah-mudahan terjadi, trust publik ya, terutama, pasar terkait dengan, industri keuangan ini. Baik Pak Eki, tapi kalau kita lihat dari nama-nama terpilih, ini ada yang justru mungkin tidak terlalu sesuai dengan latar belakangnya. Contohnya kalau kita lihat Pak Ogi begitu. Dan mungkin ada pertimbangan yang bisa disampaikan dari DPR, kenapa sih bisa menempatkan Pak Ogi mungkin di permasalahan IKNB yang kalau kita lihat ini IKNB ini kan sebenarnya cukup akut begitu ya terjadi di Indonesia. Baik, perlu diketahui ya, yang diseleksi oleh pansel itu ratusan, dan itu para ekspertis ya macam-macam dengan berbagai latar belakang, kemudian diperas-peras dan sampailah kepada titik dipilih 21 orang yang diserahkan kepada, presiden, dan presiden memilih 14 orang diajukan kepada DPR. Jadi kami punya keyakinan sebagai DPR, dari 14 nama tersebut, semuanya layak menjadi member of DKOJK, menjadi anggota DKOJK. Jadi semuanya sangat-sangat layak dengan berbagai pertimbangan, baik latar belakang keilmuan, latar belakang pengalaman, latar belakang manajerial, latar belakang kepemimpinan. Jadi kami merasa tidak ada masalah terkait dengan siapa menempati apa karena semua itu berdasarkan hasil seleksi yang cukup panjang dan selektif. Kemudian terkait dengan nama yang disampaikan tadi Pak Ogi ya. Pak Ogi itu juga memiliki latar belakang perbankan di mana perbankan itu yang dia kelola pada waktu itu juga membawahi industri terkait dengan IKNB ya. Karena sekarang bank-bank yang besar itu tidak single bisnis hanya perbankan saja, dia juga ngurusin dana pensiun, DPLK-nya, dia ngurusin asuransi, dia ngurusin macam-macam ya. Jadi artinya dia punya experience juga sebetulnya. Jadi tidak ada ketidakpercayaan atau kekurang percayaan dari pasar dan publik terkait dengan kemampuan dari masing-masing DKOJK tersebut. Saya merasa demikian.